Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, para jamaah Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah, wabil khusus para alim ulama, para sepuh dan bini sepuh, para haji, para tokoh masyarakat, jajaran pengurus masjid, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, umur yang panjang, ada dalam ridha Allah. Allah pertemukan kembali di pagi hari ini, mudah-mudahan dengan langkah kaki yang ringan dari kediaman kita masing-masing menuju ke rumah Allah, kita melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dilanjut dengan kajian, mudah-mudahan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat serta umatnya. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai umat beliau yang mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita pengen apa ya? Pengen diaku jadi umatnya Nabi. Kita pengen diaku tergolong umatnya Nabi. Pengen ya Pak? Bu? Pengen enggak? Pengen. Kita semua menginginkan, tapi belum tentu Nabi mengakui kita sebagai umatnya. Kalau kita tidak cinta kepada Nabi, kita tidak banyak mengingat Nabi, maka Nabi pun tidak akan mengingat kita. Karena itu kita perbanyak mengingat Nabi dengan memperbanyak sholat dan mengikuti jejak langkahnya. Insya Allah kita akan tergolong kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu telah dijelaskan tentang bagaimana proses turunnya wahyu. Proses turunnya wahyu dari malaikat Jibril kepada baginda Rasul, dan cara turunnya wahyu yang seperti apa yang dianggap berat oleh baginda. Dan ini masih menjelaskan pada hadis yang kedua tentang wahyu yang turun dengan tanda-tanda yang diberikan oleh Allah kepada manusia pilihannya. Namun sebelumnya kita berkirim hadiah untuk baginda Rasul, untuk para sahabat, untuk para guru, para ulama, dan juga wabil khusus mohon keberkahan dari penulis kitab Syekh Mustafa Muhammad
Imarah syarah kitab Jawahirul Bukhari ala Asqalani. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Ala hadzini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua, wa anha, dan diceritakan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, bahwa beliau berkata. Hadis ini yang meriwayatkan adalah Siti Aisyah, seperti halnya pada hadis yang pertama, Ummul Mukminin. Awwalu ma budi'a, pertama kali bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, dari wahyu, ar-ru'ya as-salihah, diawali dengan mimpi yang benar, mimpi yang baik, fin naumi, di waktu tidur. Awalnya sebelum mendapatkan wahyu, Rasulullah diawali dengan mimpi yang baik. Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaqis subuh. Kemudian la yara ru'yan, tidaklah beliau melihat ru'yan, satu mimpi atau penglihatan, illa ja'at, kecuali mimpi itu misla falaqis subuh, seperti cahaya subuh, cahaya pagi yang terpancar jelas dalam mimpi itu. Summa hubbiba, kemudian beliau mencintai, ilaihi, ya, al-khala'u, mencintai, menyendiri, suka menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, kemudian beliau menyendiri di gua Hira. Tapi kita mah jangan coba-coba ya, Pak. Kita mah jangan coba-coba merasa, oh kemarin saya pernah mimpi yang bagus banget. Kemudian kita menyendiri, berhalwat, seperti halnya yang di mana? Gunung Bunder itu, di Gunung Bunder. Terus kemudian ngaku jadi nabi. Masih ingat ya Pak ya? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Karena Nabi sudah selesai. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Tidak ada rasul sesudah Nabi Muhammad. Tapi kita jangan coba-coba untuk mengatakan seperti halnya Nabi kemudian ngaku jadi nabi. Ya. Fayatakhannasa, kemudian bertakhannus fihi, di dalam gua Hira, wa huwa at-ta'abbud, kemudian beliau beribadah al-layali, di malam harinya, zawatil adad, dalam beberapa malam, qabla ayyan zi'an, kemudian sebelum beliau kembali ila ahlihi, kepada keluarganya, wa yatazawwadu, dan mengambil bekal atau berbekal, lidzalika summa yarji'u, kemudian beliau kembali ila Khadijah, kepada istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha,
Fayatazawwadu, kemudian beliau berbekal kembali limisliha, seperti halnya yang sudah dilakukan, hatta ja'al haqqu, sehingga datanglah kebenaran itu. Atau al-wahyu, ya. Sehingga kemudian yang dimaksud al-haqqu adalah al-wahyu. Wa huwa fi ghari Hira, dan beliau pada saat itu berada di dalam gua Hira. Faja'ahul malaku, maka kemudian datanglah malaikat, faqala, kemudian berkata malaikat itu, iqra, bacalah. Kata malaikat Jibril, iqra. Apa yang dijawab oleh Nabi? Ma ana biqari, aku enggak pandai baca. Qala fa akhadhani, kemudian malaikat Jibril meraih tangan Nabi, hatta balagha minal jahdu, hatta balagha minni, sehingga aku merasa al jahdu, kesulitan, karena didekap oleh malaikat Jibril. Summa arsalani, kemudian Jibril melepaskan. Faqala, kemudian berkata, iqra, baca Muhammad. Kata Nabi, qultu ma ana biqari, aku tidak pandai baca. Fakhazani, kemudian meraih lagi tangan Nabi. Faghattani asaniyah, kemudian merangkul yang keduanya, hatta balagha, sehingga aku merasa minni al-jahdu, merasa kesusahan, ya. Merasa apa namanya, begak ya, karena diraih erat oleh malaikat Jibril. Summa arsalani, kemudian Jibril melepaskanku. Faqala, maka kemudian berkata, iqra, bacalah Muhammad. Faqultu, maka kemudian aku berkata, ma ana biqari, sampai tiga kali. Malaikat Jibril nyuruh Nabi, Nabi tetap mengatakan, aku tidak pandai baca. Fa akhadhani fa ghattani as-salisah, kemudian malaikat Jibril pada yang ketiga kalinya, summa arsalani, maka kemudian Jibril melepaskanku. Faqala, maka kemudian berkata, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah, bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan, khalaqal insana, yang telah menciptakan manusia, min 'alaq, dari segumpal darah. Iqra, dan bacalah, iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu maha mulia. Kemudian setelah kejadian itu, faraja'a, maka Nabi kembali, biha, Rasulullah, dengan membawa ayat tadi, dengan membawa ayat yang sudah dibacakan oleh malaikat Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu, gemeter, ya. Ini karena pengalaman yang pertama. Pengalaman pertama bertemu dengan sosok yang belum pernah bertemu sebelumnya. Tiba-tiba kemudian nyuruh Nabi untuk membaca sesuatu yang belum pernah diketahui sebelumnya, yang Nabi sendiri tidak bisa membaca. Yarjufu fuaduhu, gemetar hatinya. Fadakhala ala Khadijah, maka kemudian masuk ke dalam rumahnya Siti Khadijah binti Khuwailid.
Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Faqala, maka kemudian beliau bersabda, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, kata Nabi. Fazammiluhu, maka kemudian Siti Khadijah menyelimuti Nabi hatta dhahaba anhu raw, sehingga hilanglah rasa takutnya, rasa gemetarnya. Faqala li Khadijah, maka kemudian Nabi bersabda li Khadijah kepada istrinya Siti Khadijah, wa akhbaruha, dan menceritakan al khabara, kejadiannya. Laqad khasyitu, kata Nabi, laqad khasyitu, sungguh aku takut ala nafsi, terhadap diriku. Faqalat, maka Siti Khadijah pun berkata lahu, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dan maka berkata lahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah, Siti Khadijah, kalla wallahi, sebagai istri yang setia, yang sangat mencintai suami, ya, memberikan penghiburan agar Nabi tidak merasa sedih, tidak merasa takut, ya. Istri yang sangat luar biasa. Kalla, sekali-kali tidak, wallahi, demi Allah, ma yukhzika, tidak menghinakanmu Allah abadan, selamanya. Innaka latasilur rahim. Ya. Kata Siti Khadijah membesarkan dan menghibur baginda Nabi, Allah pasti tidak akan menghinakanmu, karena engkau innaka latasilur rahim, karena engkau suka menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kalla, dan menanggung beban orang-orang yang kesusahan. Wa taksibul ma'dum, dan mengupayakan terhadap orang-orang yang tidak berpunya. Wa taqrid dhaif, dan memuliakan tamu. Wa ta'inu ala nawaibil haq, dan membantu atau menolong orang-orang yang membela kebenaran. Sungguh luar biasa, ya. Dalam kejadian yang sangat meresahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pengalaman yang sedemikian rupa, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan resah, dihibur oleh istri yang sangat luar biasa. Fantolakot bihi Khadijah, maka kemudian berangkatlah Siti Khadijah bersama Nabi hatta atat bihi Waraqah bin Naufal, sehingga beliau mendatangi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ibnu Am Khadijah, ya, seorang anak dari pamannya Siti Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Maksudnya apa? Maksudnya untuk bertanya. Waraqah bin Naufal ini adalah seorang pendeta. Seorang pendeta Nasrani. Wa kana imra'an wa qad tanassara fil jahiliyah wa kana yaktubul kitab wa kana imra'an, dan beliau adalah seorang qad tanassara, yang beragama Nasrani fil jahiliyah, pada zaman jahiliyah. Wa kana yaktubu, dan pernah menulis kitab al-Ibrani, dengan bahasa Ibrani. Fa yaktubu, maka kemudian Waraqah menulisnya minal Injil, dalam kitab Injil, bil Ibraniyah, dengan bahasa Ibrani. Masya Allah, sebagaimana yang dikehendaki Allah. Ayyaktuba, yang menuliskan wa kana syaikhan kabiran,
dan beliau adalah seorang yang sudah lanjut usia. Wa qad amiya, yang juga buta. Faqalat lahu Khadijah, maka kemudian berkata lahu kepada Waraqah Khadijah, Siti Khadijah, ya abna'am, ya abna'am, wahai anak paman, isma, dengarkan, minabni akhika, dari anak saudaramu. Faqala, maka kemudian berkata, lahu, bersabda Nabi, lahu wala faqala, maka kemudian berkata lahu kepada Nabi Waraqah, ya ibnu akhi, wahai anak saudaraku, madza tara, apa yang terjadi? Fa akhbarahu, maka kemudian mengabarkan kepada Waraqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar ma ra'a, kabar yang dialaminya. Faqala, maka kemudian berkata lahu kepada Nabi Waraqah, hadzan namus, ini adalah malaikat Jibril, kata Waraqah, alladzi nazzalallahu, yang Allah menurunkan ala Musa, kepada Nabi Musa. Ya laitani, berbahagialah, fiha, jaza'an, ya laitani, berbahagialah, fiha, pada saat itu, jadaan, andaikan aku berada dalam keadaan masih muda. Ya laitani, kata Waraqah, andaikan aku masih dalam keadaan hayyan, hidup, idh yukhrijuka qaumuka, karena nanti kamu akan diusir oleh kaummu, kata Waraqah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa mukhrijihum, apa yang menyebabkan mereka mengeluarkanku? Qala, na'am, benar, lam ya'ti rajulun bimisli ma ji'tu bihi illa udiya, wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azziran. Ya. Kata Waraqah, banyak terjadi orang-orang yang seperti engkau, yang terusir dari kampung halamannya karena membawa kebenaran, membawa wahyu. Illa udiya, wa in yudrikni, kata Waraqah, kalau aku mendapatkan pada saat itu, ansurka, maka aku pun akan menolongmu, nasran mu'azziran. Ya. Summa lam yanshaq Waraqah an tuwfiya fataral wahyu. Kemudian tidak lama kemudian Waraqah meninggal, maka pada saat itu setempat terjadi fatrah al-wahyu, terhenti, ya, wahyunya tidak turun lagi semenjak turunnya wahyu yang pertama. Hadirin rahimakumullah, dalam penjelasan hadis dari kitab Jawahirul Bukhari disebutkan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam muhatan bihifdzillahi wa inayatihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diliputi dengan bihifdzillah, dengan penjagaan Allah, wa inayatihi, dan pertolongan Allah, muwaffiqin mulhimin bil hikmah, yang ditolong dengan hikmah, yang ditolong dengan ilham, bil hikmati, dengan hikmah, habahu rabbuhu ta'ala bil hidayah, yang memberikan dengan hidayah, habahu rabbuhu, yang Allah berikan dengan hidayahnya, fabudi'a, maka kemudian dimulai, kama qolal Kirmani, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Kirmani, bi awaili khisalin nubuwah, dengan dimulainya
tanda-tanda kenabian, wa tubashirul karamah, dan dengan memberikan kegembiraan atau kabar tentang kemuliaan, min sidqir ru'ya, dari benarnya mimpi, wa hubbil uzlah, dan suka menyendiri, wa ta'abbudi, dan ta'abbud ibadah kepada Allah, wa muwadzabati sabri, dan membiasakan sabar, alaihi, atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haqiqatur ru'ya as-salihah, dan hakikat mimpi yang benar, annallaha ta'ala yakhluqu fi qalbin naim, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan fi qalbin naim, di hati orang yang tidur, au fi hawasi, atau di dalam indranya, al asya, menciptakan sesuatu, kama yakhluquha, sebagaimana Allah menciptakan ru'ya tadi fil yaqdan, atau menciptakan sesuatu di dalam hatinya itu fil yaqdan, kepada orang yang tersadar. Ru'ya as-salihah diciptakan oleh Allah baik kepada orang yang tidur maupun kepada orang yang terjaga. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha. Maka wahwa, dan Allah Subhanahu wa taala, yaf'alu, melakukan ma yasha, apa yang dikehendakinya. La yamna'hu naumun wala ghairu, yang tidak tercegah karena naumun, karena tidur, wala ghairu, dan tidak yang lainnya. Farubama yaqau dzalika fil yaqdha, kama ra'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Farubama, yang terkadang terjadi, ya, ar-ru'ya salihah tadi, al-yaqfil yaqdah, pada saat terjaga, kama ra'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dialami oleh Nabi fil manam, pada saat tidur. Warubama, dan juga terkadang ja'ala, Allah menjadikan mar'ahu ilman, melihat ilman, atau mendapatkan sebuah ilmu, ala umurin akhar, pada perkara-perkara yang lain, yakhluquha, yang Allah menciptakannya, fi sanil hal, ya. Au kana qad khalaqaha, atau terjadi qad khalaqaha, Allah menciptakannya, fayaqau dzalika kama ja'alallahu subhanahu wa ta'ala al-ghaib, dan terkadang Allah menciptakannya kemudian terjadi sebagaimana Allah menjadikan awan alamatul matar, sebagai tanda akan turunnya hujan. Jadi mimpi yang terjadi terhadap seseorang yang Allah jadikan pada saat tidur ataupun pada saat terjaga, menjadikan tanda terhadap seseorang. Allah berikan ilmunya melalui tidur atau melalui terjaga. Sebagaimana Allah jadikan awan sebagai tanda akan turunnya hujan. Fa anta tara ra'fatallahi subhanahu wa ta'ala, maka engkau melihat ra'fatallahi, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, bihabibi, kepada hambanya, yuqaddimu lahu, yang diawali, tala'i'ir risalah, dengan tanda-tanda kenabian, wa tanda-tanda kerasulan, wa basyairi riayah, dan berita gembira dengan penjagaan, kama qolal ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, innama btudi'a birru'ya li alla yabja'uhul malak, ya. Beliau yang dimulai birru'ya, dengan mimpi, li alla yabja'u, agar tidak kaget dengan kedatangan malaikat, wa ya'tihi bisarihin nubuwah, yang datang
kepada Nabi malaikat itu bisorihin nubuah dengan tanda-tanda kenabian, dengan wahyu kenabian yang jelas, baghtatan secara tiba-tiba. Fala tahmiluhal qawi al-basyariyah, yang tidak sanggup seseorang menanggungnya, mengemban amanat wahyu itu al-qawi al-basyariyah, terhadap manusia yang kuat sekalipun. Hanya diberikan kepada orang-orang yang pilihan. Ya. Walaqad waffaqallahu jalla jalaluh, dan sungguh Allah memberikan taufik. Allah jalla jalaluh memberikan taufik Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ibadatihi wal ikhlasi, memberikan taufik dengan ibadah kepada Allah wal ikhlas, dan ikhlas lahu qila bi syar'i sayyidina Nuh wa qila sayyidina Ibrahim wa qila sayyidina Ismail wa qila sayyidina Musa. Allah memberikan taufik kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meningkatnya ibadah serta keikhlasan yang dilakukan oleh Nabi dengan apa yang dilakukan tadi, yaitu menyambung silaturahmi, dengan dengan menanggung beban orang-orang yang kesusahan, dengan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang tidak punya, menolong orang-orang yang membela hak, memuliakan tamu dan sebagainya. Dan ini sebagaimana dikatakan yang baginda lakukan sebagaimana yang diajarkan melalui syariat Nabi Nuh. Ada yang mengatakan syariat yang diikuti adalah syariat Nabi Ibrahim, wakil Sayyidina Ismail, dan ada sebagian pula yang mengatakan Sayyidina Musa, wakil Sayyidina Isa, dan bahkan ada yang mengatakan yang diikuti adalah syariat Nabiullah Isa alaihissalam, hatta jaa amrul haq, sehingga datanglah perkara hak yang wahyu tadi li rasulihi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dagata alaihi wa asrihi wa asrahu hatta balagha minhul jahdu. Qala al-Kirmani, Imam Al-Kirmani berkata, wal hikmatu fil ghatti, dan hikmahnya fil ghatti, hikmahnya dalam konsentrasi, syaghalahu anil iltifati, dan beliau yang mengabaikan anil iltifati, dari berpaling, wal mubalaghah fi amrihi bi ihdari qalbi, dengan menghadirkan hatinya, lamma yaqulu lahu wa qarrarahu salasan, sampai diulang-ulang 3 kali oleh malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu, mubalaghatan, sebagai penegasan, ya. Jadi seorang guru pun atau kita sebagai orang tua ketika mengajarkan kepada anak, ya, dianjurkan untuk menyampaikannya sebanyak 3 kali. Bahkan di bab berikutnya pun ketika mengajarkan sebuah hadis pun dianjurkan untuk sampai kepada 3 kali, ya, sebagai penguat. Fit tasabbuti wa fihi annahu yambagi lil muallim, ya, seyogyanya bagi seorang guru ayyahtato fi tanbihil muta'allim, dengan mengingatkan kepada pelajar, wal ihdaru bi jami' qalbihi, untuk menghadirkan semua hatinya. Tujuannya adalah agar meningkatkan konsentrasi. Demikian pun malaikat Jibril, ya, ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi, diucapkan sebanyak 3 kali. Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari,
Iqra ma'ana biqari sampai 3 kali. Ini tujuannya apa? Tujuannya, hikmahnya adalah untuk melahirkan konsentrasi pada Nabi dan iltifat, berpaling atau mengabaikan dari sesuatu yang lain sehingga fokus hatinya kepada malaikat Jibril yang akan menyampaikan sebuah wahyu. Demikian dikatakan oleh muallif. Wahuna qudwatun, dan ini menjadi teladan, yatba'uha murabbi, yang mengikutinya al murabbi seorang pendidik, ayyakuna hakiman, yang bijaksana, musta'milan asyiddah, yang mengamalkan bita'uddatin, dengan memperhatikan, wa yura'i samratu ta'limi, yang memperhatikan buah pengajarannya, bihusni inayati, dengan bagusnya membantu menciptakan konsentrasi kepada anak didiknya. Walamma asabahu sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ba, dan ketika terjadi ketakutan, wal faza', dan rasa mencekam, talqafu, yang menutupi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tudassiru ka'annahu khasyya, yang kemudian bergetar ataupun gemetar, ka'annahu, seakan-akan baginda Nabi khasyya sallallahu alaihi wasallam ada rasa takut, ya. Kama qala al-Qadhi Iyad, sebagaimana yang dikatakan oleh Qadhi Iyad, alla yuqawwi ala muqawamati hadzal amr, karena khawatir beliau tidak sanggup untuk menahan atau menanggung perkara yang besar ini, yaitu menerima wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, wahyu dari Allah. Jadi rasa takut yang muncul terhadap Nabi, dikatakan ada kekhawatiran Nabi untuk rasa kekhawatiran tidak mampu melakukan atau mengemban amanat menyampaikan wahyu yang diterimanya itu. Wala yutiqu hamla a'ba'il wahyi fatazhaqu nafsahu li syiddati malakihi awwalan inda liqa'il malak, ya, ketika bertemu dengan malaikat. Wa man khafa salima. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Wa syaraha sadri qaulan Nawawi qaulan Nabi Nawawi rahimahullah, wa qultu illa ayyakuna ma'nan khasyitu ala nafsi, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis itu, khasyitu ala nafsi, aku takut terhadap diriku, annahu yakhbaruha bima hasala lahu awwalan minal khaufi la annahu khaufa fi halil ikhbar. Walaqad tam'anat, dan sungguh telah menenangkan as-sayyidah Khadijah, Siti Khadijah, rau'ahu, terhadap rasa takutnya Nabi, wa azalat ba'sahu, dan menghilangkan kesusahan Nabi, wa khaffafat, dan meringankannya Siti Khadijah, min faz'ihi, ya, wa adhabat ra'bahu, dan menghilangkan kegelisahan pada Nabi. Sya'naz zaujah adalah keadaan seorang istri al-aqilah, yang cerdas. Seorang istri yang cerdas, menunjukkan bahwa Siti Khadijah ini adalah seorang wanita yang cerdas. Al-muhdhibatil, yang al-mutarabbiyah, yang memberikan
pengajaran tasarro yang membahagiakan, yang memberikan penghiburan ya, an zaujiha terhadap suaminya, humumahu dengan menghilangkan kesusahannya, wa tajlibu lahul insu wasrur. Limadza, kenapa? Li'annaha li'annaha istantajabat, karena Siti Khadijah menginginkan min khilalihi, dari akhlaknya al-hamidah yang mulia, yang terpuji, wa sifatis samiyah, dan sifat-sifat yang luhur, wa adabil aliyah, dan adab yang luhur, husnal aqibah, menginginkan akibat atau akhir yang bagus. Kama qala ta'ala wal aqibatul littaqwa, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, akibat akhir yang baik adalah littaqwa, bagi orang-orang yang bertakwa. Kalla wallahi, sedangkan hadis yang mengatakan, yang disebutkan kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Kalla qalal kirmani ma'nahu ar-rad'u wan nahyu, menunjukkan bahwa penolakan terhadap satu keadaan tersebut untuk meneguhkan bahwa apa yang terjadi kepada Nabi adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya baginda Nabi tidak merasa gelisah dengan ditenangkan oleh istrinya Siti Khadijah. Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Kalau kita misalnya ketika mengalami satu permasalahan di mana kemudian pulang, andaikan istri menghibur dengan baik, wah, sangat beruntung. Sangat beruntung punya istri yang memberikan. Tetapi kadang-kadang ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, pulang ke rumah, istri malah ngomporin. Terkadang begitu ya Pak ya. Terkadang begitu. Kalau istri ngomporin, berarti tandanya ya perlu kita mengajari istri kita supaya memberikan statement ataupun nasihat untuk kita yang memberikan ketenangan agar tidak terjadi gelisah pada kita. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini cerita tentang bagaimana wahyu yang turun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kejadian-kejadian yang menimpa, bagaimana beratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu itu, dan apa yang terjadi. Ini patut kita ketahui, ya, patut kita ketahui betapa seorang nabi adalah manusia pilihan. Jadi tidak tiba-tiba kemudian seseorang itu menjadi nabi, atau tiba-tiba seseorang itu mendapatkan wahyu tanpa diawali dengan permulaan-permulaan. Dan Nabi ya, mendapatkan wahyu pada usia 40 tahun, dari mulai kecilnya bagaimana Nabi dadanya dibelah, dibersihkan dari kotoran-kotoran, kemudian mendapatkan pengasuhan dari seorang istri yang seorang perempuan yang namanya Halimatus Sa'diyah, diajarkan tutur kata yang baik dari wanita dusun, wanita kampung, dan kemudian ya seperti yang diceritakan tadi, beliau selalu menyambung silaturahmi, selalu ikhlas dalam melakukan sesuatu, selalu membantu orang-orang yang kesusahan.
selalu memuliakan tamunya dan menanggung beban orang-orang yang kesulitan. Itu dimulai dengan sebagai tanda-tanda kenabian yang terjadi pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi pada hadis yang menjelaskan tentang proses terjadinya wahyu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari malaikat Jibril menjadikan pengetahuan yang berharga untuk kita semua. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sini ada yang ditanyakan. Cukup? Cukup barangkali ya. Mudah-mudahan Allah menghadiahkan untuk hati kita ilmu yang bermanfaat. Insya Allah akan bertemu di pertemuan yang akan datang adalah bab at-taqwa wal huda wa arkanul Islam wa umuriddin. Bab tentang takwa dan hidayah serta rukun-rukun Islam dan perkara-perkara agama lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua, diberikan panjang umur, kesehatan, dan Allah pertemukan kembali pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.